Carbon offset. Offset karbon artinya kita membayar pihak lain untuk mengurangi emisi, bukan mengurangi emisi kita sendiri. Misal, perusahaan maskapai menjual tiket ramah lingkungan karena mereka membayar proyek reboisasi. Tapi hutan yang ditanam tidak pernah dimonitor tumbuh atau enggaknya. Istilah ini sering digunakan oleh perusahaan besar untuk membeli izin mencemari. Yang lebih parah, ini adalah bentuk kolonialisme hijau. Negara kaya membeli hutan di negara miskin. Kemudian ada clean coal, teknologi batu bara bersih. Nggak ada yang namanya batu bara bersih, itu oksimoron, goblok. Teknologi clean coal seperti CCS, carbon capture atau storage, tidak terbukti efektif secara skala besar. Lalu ada nature based solution, wah keren. Terdengar positif ya nggak? Tapi tanpa pengawasan, solusi ini hanya jadi alat greenwashing. Banyak sebetulnya proyek-proyek nature based solution hanya memindahkan masyarakat adat, mengubah tanah menjadi hutan industri, dan mematikan keanekaragaman hayati. Green economy atau model ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ini ada model baru, ada istilah baru ini. Seringkali ini hanyalah rebranding industri lama dengan embel-embel hijau dan hanya menguntungkan korporasi besar. Misal, proyek nikel untuk baterai kendaraan listrik disebut bagian dari green economy, tapi menimbulkan deforestasi besar-besaran di Sulawesi dan menyingkirkan masyarakat lokal. Siapa yang menggunakan terminologi ini dan mengapa? Terminologi ini digunakan oleh negara-negara kaya, perusahaan multinasional, dan institusi keuangan besar untuk menjaga status quo. Tujuannya untuk menenangkan investor, meningkatkan citra publik, menunda regulasi yang memaksa pengurangan emisi absolut. Arab Saudi misalnya menggunakan istilah circular carbon economy, keren, untuk mempertahankan eksplorasi minyak sambil menjanjikan efisiensi. UAE lewat taksonomi keuangan hijaunya menyebut gas dan nuklir sebagai energi transisi, padahal emisi metana dari gas 80% lebih kuat dari CO2. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ketika planet sedang memanas, kita tidak bisa lagi menerima bahasa yang dingin dan menyesatkan. Sudah saatnya kita menyebut krisis ini apa adanya. Menyebut pembakar hutan sebagai kriminal, menyebut greenwashing sebagai penipuan, dan menyebut net zero sebagai jalan pintas. Kita pada akhirnya harus kritis terhadap istilah-istilah teknokratik. Jangan langsung percaya narasi hijau dari pemerintah atau apalagi dari korporasi. Tuntut kejelasan dalam janji iklim. Apakah mereka bicara soal pengurangan mutlak atau hanya offset? Dorong bahasa yang transparan dan adil. Misalnya, emisi bersih, nol dengan pengurangan absolut, bukan